Kami mau ke Bukit Tinggi, ke Balai Kota. Sekarang kami lagi di mana nih? Lagi di UNP. Sekarang ini lagi nunggu bus. Oke. Bye, see you. Oke guys, kali ini kami udah sampai di Balai Kota Bukit Tinggi. Nah sekarang kami bisa di ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weri Zaitul Amna dengan NIM 23042234. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari instansi pertama yang kami kunjungi adalah Kantor Wali Kota Bukit Tinggi yang berjudul Ilmu Administrasi Negara di Era Transformasi yang Menjembatani Cita-Cita Dasolen dan Realita Desen dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Materi ini disampaikan oleh Bapak DRS Melvi Abra, MTTSI, selaku staf ahli Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam tata kelola pemerintahan Kota Bukit Tinggi, menekankan pentingnya menjembatani kesenjangan antara dasolen atau idealitas dengan desen atau realitas, yang sangat relevan dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini sering terjadinya kesenjangan antara regulasi ideal pengelolaan lingkungan berbasis data kependudukan dengan realitas di lapangan seperti pengelolaan TPA yang belum optimal, data kependudukan yang tidak terintegrasi dengan perencanaan lingkungan, dan volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk tanpa infrastruktur yang memadai. Materi ini juga mengajarkan bahwa pemerintah harus menjalankan 3 fungsi utama, yaitu sebagai regulator yang menciptakan kebijakan lingkungan berbasis data demografi, sebagai pelayan yang menyediakan layanan administrasi kependudukan dan infrastruktur pengelolaan sampah, serta sebagai pemberdaya yang mendorong partisipasi masyarakat dalam literasi lingkungan. Di era transformasi digital, administrator publik dituntut untuk menguasai analisis data untuk mengintegrasikan data pertumbuhan penduduk dengan perencanaan pengelolaan lingkungan guna menghasilkan evidence-based policy, seperti menggunakan kerangka theory of change untuk merancang program yang menghubungkan data kependudukan dengan outcome, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hai guys, sekarang kami berada di instansi kedua, yaitu di RRI Bukit Tinggi. Kira-kira apa-apa aja ya yang bisa kita jelajahi di sini, dan apa-apa aja kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya di sini. Yuk ikuti kita. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Oktarina dengan NIM 23042235. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipaparkan pada masa KKL di Kota Bukit Tinggi, yaitu di instansi kedua, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bukit Tinggi. Nah, di sana pemateri menjelaskan mengenai yang pertama ada struktur organisasi RRI Bukit Tinggi. Struktur organisasi di RRI Kota Bukit Tinggi sendiri terdiri dari 2 jabatan struktural, 1 bagian utama, serta 4 seksi pelaksana. Struktur ini dirancang untuk memastikan proses penyiaran dan administrasi berjalan dengan efektif. Yang pertama ada jabatan struktural. Jabatan struktural ini terdiri dari 2, yaitu ada Kepala RRI sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan program siaran. Yang kedua, ada pelaksana tata usaha yang bertugas membantu Kepala RRI dalam aspek administratif. Kemudian bagian tata usaha. Bagian tata usaha ini terdiri dari urusan sumber daya manusia, urusan umum, dan urusan keuangan. Nah, kemudian di RRI pada saat penjelasan dari pemateri, mereka juga menampilkan video yang menjelaskan mengenai sejarah dari RRI sendiri, yang mana Radio Republik Indonesia lahir dari situasi revolusioner setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Berhentinya siaran radio Jepang memberi peluang bagi pemuda Indonesia untuk mengambil alih stasiun penyiaran.
Nah, RRI berdiri pada tanggal 11 September 1945. Sejak awal, RRI ini berfungsi sebagai penjaga persatuan, penyebaran informasi, pelestarian seni dan budaya, serta media pendidikan bangsa dengan slogan "Sekali di udara, tetap di udara", yang menegaskan peran RRI terus hadir dalam kondisi apapun. Nah, kemudian transformasi digital dan media baru di RRI yang terbagi menjadi dua tim, ada tim teknologi media baru dan tim konten media baru yang merupakan divisi termuda di RRI Kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian perubahan teknologi penyiarannya, yaitu peralihan teknologinya ada dua, dari analog ke digital. Kemudian siaran tak lagi terbatas studio, namun bisa melalui internet dan platform digital. Nah, kemudian integrasi teknologi modern. Yang pertama ada penggunaan AI untuk penyuntingan, produksi konten, dan potensi penggunaan penyiaran suara sintetik. Kemudian ada yang kedua penggunaan big data dan algoritma untuk otomatisasi sistem studio dan analisis minat audiens. Nah, kemudian pemanfaatan media digital ini, RRI menggunakan berbagai platform media sosial, yaitu ada TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Nah, sedangkan di era digital saat ini, RRI juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu misinformasi, kemudian persaingan media, keamanan data, dan dalam memproduksi konten yang kreatif. Nah, baik, dari penjelasan tersebut terdapat keterkaitannya dengan administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, di mana struktur organisasi dan transformasi digital di RRI Kota Bukit Tinggi berkaitan dengan administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, melalui pengelolaan informasi yang tertib, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui tata usaha, sumber daya manusia, dan seksi penyiaran, RRI ini mendukung penyebaran informasi publik, termasuk layanan kependudukan. Sementara itu, pemanfaatan media digital, konten kreatif, serta siaran edukatif menjadikan RRI sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pelestarian alam. Halo semua, kali ini kami berada di hotel dan mau menuju ke instansi terakhir kami, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Stay tune! Halo guys, jadi kali ini kami sudah sampai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kira-kira materi apa ya yang bakal kita dengerin hari ini? Stay tune! Halo guys, perkenalkan aku Hilmiatura Mahutahayan dengan NIM 2304243. Nah, beberapa waktu yang lalu aku melakukan kuliah kerja lapangan dan kami itu mengunjungi beberapa instansi. Yang pertama itu kami mengunjungi instansi Balai Kota Bukit Tinggi, yang kedua kami mengunjungi instansi RRI Kota Bukit Tinggi, dan yang ketiga kami mengunjungi instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa materi yang waktu itu aku dengarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, materinya itu membahas tentang kondisi dan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Kota ini menghasilkan 100 sampai 110 ton sampah per hari dengan biaya pengelolaan mencapai 22 juta per tahun. Sampah saat ini dibuang ke TPA di Kota Padang yang menyebabkan biaya operasionalnya tinggi. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan wawasan lingkungan. Nah, ini berarti sampah adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, dan siapapun yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas kita adalah mengelola sampah dengan baik, dimulai dengan pemilihan sampah sebelum dibuang. Hal ini termasuk pengurangan sampah dari sumbernya, pemakaian kembali, dan daur ulang. Nah, selanjutnya pemateri menampilkan sedikit cuplikan video yang terjadi dampak sampah plastik di Indonesia. Video tersebut menyoroti masalah serius pencemaran sampah plastik, terutama yang berdampak pada ekosistem laut dan pesisir pantai di Indonesia.
Awalnya, video menunjukkan kondisi pantai yang tercemar, termasuk di Pantai Samur dan pantai-pantai lainnya, di mana tumpukan sampah terlihat sangat banyak. Bahkan disebutkan bahwa hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja, orang dapat menemukan sedotan plastik dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian beralih ke sumber masalah. Nah, dengan dugaan masalah sampah yang datang dari laut, khususnya yang mencapai pantai, kemungkinan besar berasal dari Jakarta. Jika sampah tersebut berasal dari Jakarta, secara implis video tersebut menyatakan bahwa itu adalah sampah dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, video juga menampilkan konsekuensi tragis dari pencemaran sampah ini, seperti gambar penyu yang terluka akibat sedotan plastik yang tersangkut. Indonesia diangkat sebagai negara yang menghadapi tantangan besar karena menyumbang sampah plastik yang signifikan. Disebutkan bahwa lebih dari 93 juta sedotan plastik digunakan setiap harinya di Indonesia. Nah, selanjutnya video menampilkan upaya aktivis lingkungan seperti demonstrasi dengan spanduk bertuliskan Indonesia bukan tempat sampah Amerika Serikat, menunjukkan adanya masalah impor sampah plastik dari negara maju ke Indonesia. Selain itu, video tersebut menyoroti bahaya membakar plastik yang merupakan kebiasaan di masyarakat tertentu karena proses tersebut menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Nah, video terakhir memberikan temuan yang mengkhawatirkan. Mikroplastik telah ditemukan dalam air minuman kemasan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa partikel plastik kecil sudah mencemari sumber daya vital. Selain itu, produksi makanan laut yang sangat rentan terhadap kontaminasi plastik yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan manusia. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan sifatnya. Sampah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu sampah organik, seperti sisa makanan atau dedaunan. Kita bisa mengolah sampah organik menjadi kompos, sumber makanan maggot untuk pakan ternak, biogas sebagai sumber energi baru, atau ekoenzim untuk pembersih dan pupuk tanaman. Yang kedua yaitu sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam. Untuk mengelola sampah anorganik, kita bisa menerapkan prinsip 5R. Yang pertama itu mengurangi pemakaian sampah. Mulai dengan mengurangi pemakaian barang sekali pakai, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minuman, dan kotak bekal untuk makanan. Yang kedua yaitu menggunakan kembali. Ubah botol bekas menjadi pot bunga cantik atau wadah penyimpanan. Yang ketiga yaitu didaur ulang. Olah kembali sampah menjadi barang baru, misalnya membuat celengan dari plastik atau karton bekas. Yang keempat yaitu jual dan manfaatkan. Kumpulkan barang-barang bernilai ekonomi seperti botol air mineral, kertas, kardus, atau besi bekas, lalu jual ke bank sampah atau pengepul untuk didaur ulang secara industri. Yang terakhir itu sisa sampah. Setelah semua langkah di atas, barulah sisa sampah terakhir yang sudah tidak bisa diolah lagi seperti pempes atau pembalut dibawa ke TPA. Terus, mengapa memilah sampah itu penting? Memilah sampah memberikan manfaat bagi kita dan lingkungan. Seperti yang pertama agar sampah kering dan sampah basah tidak bercampur, mencegah bau tidak sedap dan meminimalkan bakteri. Yang kedua yaitu menghindari material-material berbahaya bercampuran seperti sampah elektronik dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu mempermudah dalam pengolahan dan daur ulang sampah. Yang keempat mengurangi biaya operasional pemusnahan sampah. Yang kelima itu meminimalisir sampah-sampah yang akan berakhir di TPA. Dan yang keenam yaitu sampah yang sudah diolah dapat dimanfaatkan kembali seperti kompos. Nah, setelah pemateri sudah memberikan materi terkait dampak sampah dan pengelolaan sampah, selanjutnya saya dan mahasiswa lainnya dan rekan-rekan saya mengkelilingi proses pengelolaan sampah yang ada di belakang Dinas Lingkungan Hidup, dan saya melihat di situ juga banyak tong sampah dan barang-barang yang akan dibagikan atau disalurkan di beberapa titik daerah tertentu. Halo semua. Halo semua. Nah, itulah perjalanan
kami selama KKL di Kota Bukit Tinggi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. See you!